This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Lihatlah gambar di berikut. Ada ibu dan anaknya yang sedang memanggang kue di oven. Kegiatan yang mereka lakukan ini menggunakan konduktor, yaitu penghantar panas yang baik, yaitu berupa loyang oven yang terbuat dari aluminium. Lalu bagaimanakah agar kue itu matang? Ya, kue itu matang dipanggang dengan menggunakan oven yang berisi aliran listrik sehingga bisa menghantarkan panas sehingga kuenya bisa matang. Lalu untuk tempat pemanggang kuenya itu berbahan aluminium. Ya, di situ kenapa berbahan aluminium? Agar kuenya bisa cepat matang dan tidak tempatnya itu tidak meleleh karena aluminium adalah konduktor atau penghantar panas yang baik. Tentu saja aluminium jika terkena panas, ia akan panas. Bagaimana caranya untuk memegang aluminium agar tidak panas? Ya, caranya adalah dengan menggunakan lap kain. Lap kain adalah sebagai isolator atau penghantar panas yang buruk. Jadi, ketika kalian sudah memanggang kue, kalian bisa menggunakan lap kain untuk memegang aluminium atau tempat pemanggang kue yang sudah panas. Nah, ini adalah beberapa nama alat dan bagiannya serta bahan dan kegunaannya beserta sifat hantarannya. Pegangan panci yaitu bahannya plastik, gunanya untuk membuka dan menutup tutup panci. Pegangan panci itu bersifat isolator, yaitu penghantar panas yang buruk karena plastik itu bahan yang mudah terbakar. Contoh yang kedua yaitu panci. Panci itu berbahan aluminium. Kegunaan panci yaitu untuk memasak. Sifat dari hantaran panci itu bersifat konduktor ya, karena dia bisa menghantarkan panas, tidak meleleh, sehingga ia adalah penghantar panas yang baik. Lalu yang ketiga adalah alas setrika terbuat dari logam. Kegunaannya penghantar panas dari listrik ke baju. Sifat hantarannya adalah konduktor karena ia penghantar panas yang baik. Kemudian yang keempat adalah solder. Solder berbahan logam. Kegunaannya untuk penghantar panas dari listrik ke peralatan rumah. Sifat hantaran dari solder adalah konduktor. Kemudian pegangan rice cooker atau magicom itu berbahan plastik. Kegunaannya yaitu untuk membuka dan menutup rice cooker. Lalu sifatnya adalah isolator karena mudah terbakar. Kenapa terbuat dari plastik? Ya, agar kita tidak merasa panas saat akan mengambil nasi dari rice cooker. Langkah-langkah menulis kembali informasi teks. Nah, kalian bisa lihat ini nanti ada sebuah bagan yaitu langkah-langkah menulis kembali informasi teks. Yang pertama yaitu perhatikan judul dan tema dalam teks seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks tersebut. Nah, kalian tentukan gagasan pokoknya. Selanjutnya,
Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang perlu menggunakan bahasamu sendiri. Jadi setelah kalian menulis gagasan pokok, kalian kembangkan gagasan tadi menjadi sebuah cerita. Lalu saat tulis kembali, perhatikan keruntutan atau urutan informasi yang kamu peroleh. Nah, coba sekarang kalian baca ya teks di bawah ini. Lalu kalian nanti perhatikan langkah-langkah dalam menulis kembali informasi penting dalam teks. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Nah, ini adalah beberapa informasi penting yang ada di dalam teks. Yang pertama, isi paragraf 1 yaitu barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda seperti konduktor atau isolator. Isi paragraf 2 yaitu ini ide pokoknya ya. Cara kerja selimut, jaket dan sarung tangan wol yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan kedinginan. Lalu yang ketiga yaitu panci terbuat dari aluminium sedangkan pegangannya atau pegangan panci terbuat dari plastik. Nah, lalu isi paragraf keempat. Prinsip perpindahan panas secara konduksi juga digunakan pada oven atau pemanggang. Isi paragraf 5 yaitu informasi penting adalah mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesinnya saja ya. Lalu isi paragraf ke-6. Bara, arang, dan listrik merupakan sumber energi panas pada setrika. Nah, dari ke-6 informasi penting ini kalian tulis menjadi sebuah paragraf. Nah, itu berupa kesimpulan dari teks tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar kembali tentang gambar cerita. Sudah sering kita bahas ya gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Dalam pembuatan gambar itu ada teknik mewarnai gambar cerita. Apa saja sih teknik mewarnai gambar cerita? Yang pertama ada teknik kering. Yaitu teknik yang tidak menggunakan pengencer atau tambahan apapun. Yang kedua adalah teknik basah. Yaitu sebaliknya ia menggunakan pengencer seperti air, minyak, dan lain-lain. Nah, ini adalah teknik kering, yaitu alat yang digunakan yang pertama pensil biasa, pensil 2B. Ini untuk menebalkan gambar bisa atau mengarsir, membuat bagian lebih hitam. Kemudian ada krayon. Nih, krayon itu teksturnya lebih tebal dan tidak perlu menggunakan tambahan apapun. Gambarnya seperti ini contohnya. Kemudian ada pensil warna. Ini contoh warna gambar yang menggunakan pensil warna. Warnanya kurang
tebal ya. Kemudian ada spidol warna yang tanpa menggunakan apapun sudah terang ya warnanya. Ini adalah contoh dari gambar yang menggunakan pensil spidol. Spidol berwarna itu lebih tebal. Nah, ini adalah teknik yang alat yang menggunakan teknik basah. Contoh pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet atau tempat cat, dan kapas. Ini adalah alat cat air ya, yang biasa digunakan untuk mewarnai atau melukis atau menggunakan kanvas gambar yang menggunakan kanvas tebal. Ini adalah contoh gambar yang diwarnai menggunakan cat air. Teknik mewarnai gambar cerita yang pertama yaitu dengan menggunakan media kering. Cara mewarnainya adalah dengan cara teknik arsir, yaitu diarsir itu apa sih diarsir itu? Yaitu dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, dan kesan adanya dimensi. Selanjutnya, dari media kering itu ada teknik blok, yaitu teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Selanjutnya, dengan media basah, itu teknik mewarnai gambarnya dengan teknik sapuan cat air, yaitu mengaplikasikan cat air maupun cat poster pada gambar langsung. Ini adalah teknik arsir karya Indra. Nah, ini temanya menanti pembeli. Sumbernya dari www.archive.kaskud.co.id. Nah, ini adalah teknik blok, yaitu mewarnai dengan satu macam warna saja ya. Dan kemudian ini adalah yang ketiga, teknik sapuan cat air. Dengan menggunakan cat air ya pasti ada beberapa tempat yang hanya disapu dengan warna biru, kemudian hijau, kemudian ditumpuk dengan warna kuning. Nah, ini adalah teknik mewarnai dengan cat air. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran